Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah alhamdulillah pada hari ini, di hari yang ke-18 bulan suci Ramadan, kita masih senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dalam rangka menjalankan amaliyah di bulan suci Ramadan. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, para mujahid penegak dinul Islam, dan mudah-mudahan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian yang istiqomah dalam menjalankan syariah dan sunnah-sunnahnya. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di beberapa saat lagi kita akan sama-sama memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kita tentunya berharap dan senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan bahwa di 10 malam terakhir ini mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan baik dari sisi kualitas ibadah kita maupun kuantitas ibadah yang kita kerjakan dalam rangka mengisi 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang cukup menarik untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kisah ini tentunya sudah banyak kita mendengar tentang kisah daripada ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sementara duduk, dan Rasulullah berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku merindukan para saudaraku. Maka para sahabat bergegas mengajak seluruh para sahabat dan mengatakan bahwa ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Rasulullah mengatakan bahwa tidak, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihat bagaimana aku sholat itu, bagaimana aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka begitu bersemangat, mereka dengan tekun dan istiqomah melaksanakan amalan-amalan yang pernah aku kerjakan, sekalipun mereka tidak pernah melihatku. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini yang akan kita lewati beberapa saat lagi, kita akan menjadi bagian daripada orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan bekal itu pula kita berharap bahwa kelak di yaumil akhir nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berbicara tentang bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dalam sirah kita akan menemukan banyaknya cerita-cerita heroik dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah yang sangat fenomenal, kisah tentang Zaid bin Dasinah radhiyallahu anhu. Ketika beliau dikepung oleh Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan menawarkan sebuah penawaran kepada Zaid bin Dasinah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bagaimana kalau posisimu saat ini digantikan dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Dasinah dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya demi Allah, saya tidak rela posisiku ini digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku tidak rela Rasulullah yang berada di rumahnya tertusuk duri dibandingkan dengan sementara aku dan keluargaku berada tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cinta dari para sahabat kepada Rasulullah SAW, sehingga Abu Sufyan mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat bagaimana orang mencintai sahabatnya
seperti cintanya para sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah lain kita akan melihat bagaimana seorang sahabiah yang terjadi di perang Uhud, ketika terdengar desas-desus bahwa Rasulullah SAW terbunuh. Jamaah sekalian, yang dilakukan oleh sahabiah tersebut, dia keluar dari rumahnya, berlari menuju kepada sisa-sisa dari kancah perperangan di Bukit Uhud. Ketika dia bertemu dengan para sahabat yang lain, beliau bertanya, di mana Rasulullah? Orang yang dilewati mengatakan bahwa tidak menjawab pertanyaannya, justru malah mereka mengatakan, orang tuamu terbunuh, suamimu terbunuh, adikmu pula terbunuh. Jamaah sekalian, yang dikatakan oleh sahabiah tersebut, bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia melanjutkan perjalanannya, melihat ada jasad-jasad yang dia lewati, dia bertanya kepada sahabat yang lain, siapa ini? Ini bapakmu. Kemudian dia meninggalkan lagi jasad para mujahidin tersebut. Dia mencari di mana Rasulullah. Begitu dia bertemu dengan para sahabat, kemudian sahabat mengatakan Rasulullah berada di depan. Jamaah sekalian, sahabiah tersebut kemudian datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memperdulikan apa yang terjadi dengan diriku dan keluargaku. Selama keselamatanmu adalah dijamin, selamat itu adalah bagian daripada kesenanganku. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan apa yang dirasakannya. Dia tidak peduli lagi dengan keluarganya. Yang dia pedulikan satu-satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW bisa selamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cinta dari para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan kita akan masih banyak menemukan bagaimana cinta dari para sahabat kepada Rasulullah SAW. Pada momen Ramadan ini patut kiranya untuk kita coba merenungi, kalau para sahabat begitu mencintai Rasulullah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita dengan para orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW? Bagaimana kita bisa menjaga rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Jamaah sekalian, tentu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Namun dalam rangka mendirikan sunnah daripada Rasulullah, maka satu hal yang bisa mengaitkan kita, satu hal yang bisa menghubungkan antara kita dengan Rasulullah adalah dengan mencintai beliau dengan sepenuh hati kita, mencintai beliau dengan seluruh jiwa raga kita. Tidak mungkin kita bisa menjalankan sunnah. Sunnah Rasulullah adalah cinta. Sunnah Rasulullah adalah alasannya adalah cinta. Tidak mungkin kita bisa menjalankan sunnah Rasulullah tanpa ada rasa cinta kita kepadanya. Tidak mungkin kita bisa tilawah dengan indah, tidak bisa kita tilawah dengan sempurna tanpa ada rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta itu merupakan energi yang membangkitkan semangat kita untuk beribadah. Bangun tengah malam akan terasa berat itu. Bangun tengah malam itu akan banyak godaannya. Satu-satunya yang akan menjadi energi adalah bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena cinta itu yang akan mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita akan menemukan bahwa sunnah yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita kerjakan itu tidak tergantung daripada banyaknya kita melakukan amalan tersebut. Semuanya akan terasa hambar ketika kita tidak ada rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita menemukan ada salah satu kisah yang cukup menarik itu. Ketika kita berbicara bagaimana orangnya yang mengatakan bahwa saya pernah hidup di Mekah itu, saya pernah tinggal di sana itu, saya pernah ziarah ya dari Mekah, Madinah, saya pergi pulang ke sana itu. Tapi saya tidak pernah menghususkan untuk ziarah kepada makamnya Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, ketika kita mendengar cerita orang seperti ini, maka ada satu pertanyaan.
apakah betul bahwa dia tidak mengunjungi Rasulullah karena adanya kesibukan, atau justru malah Rasulullah tidak ingin untuk dia ziarahi? Beliau mengatakan bahwa saya pergi pulang ke sana tapi saya tidak menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Rasulullah. Bisa jadi jamaah sekalian, bukan dia yang tidak memiliki waktu untuk ziarah ke makamnya Rasulullah, tapi Rasulullah yang tidak ingin diziarahi olehnya. Sesungguhnya kata-kata demikian tidak akan keluar tanpa ada rasa cinta yang mendalam. Kalau ada rasa cinta kepada Rasulullah, maka kita akan mencintai apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang Badui menemui Rasulullah SAW. Arab Badui menemui Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu. Rasulullah menyampaikan, "Apa yang engkau siapkan menghadapi hari kiamat?" Arab Badui tadi mengatakan, "Saya tidak memiliki persiapan apapun selain rasa cinta saya yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan berada dengan orang-orang yang engkau cintai." Riwayat ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau sendiri mengomentari riwayat ini. Jamaah sekalian, Anas bin Malik mengomentari riwayat ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya solat saya tidak sebanyak Abu Bakar dan Umar, puasa saya tidak sebanyak Abu Bakar dan Umar, apalagi dengan Rasulullah SAW. Bakti saya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur saya kepada Allah, itu tidak sebanding dengan bagaimana Rasulullah dan Umar dan Abu Bakar mencintainya. Tetapi hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita, kepada saya, kata Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya dia bisa berbangga dan dia bisa berharap akan kelak bertemu dengan Rasulullah, bisa bersama dengan Rasulullah, hanya dengan satu modal, yaitu Anas bin Malik mencintai Allah, Rasulullah dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan cinta itulah yang akan mempertemukan Anas bin Malik bersama Abu Bakar, Umar, dan tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan suci Ramadan ini adalah momen kita untuk memperbaiki, meningkatkannya kuantitas dan kualitas ibadah kita. Tentunya dengan dasar rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta yang betul-betul terasa itu, rasa yang betul-betul menghujam di dalam hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dasarnya adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah yang bisa menghubungkan kita adalah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendirikan sunnah, jamaah sekalian, maka satu hal yang kita perlu perhatikan adalah ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan selalu bertanya dalam aktivitas kita, bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini. Maka kita harus mencontohi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah harus menjadi rujukan dalam seluruh aktivitas kita. Ketika kita menjadi seorang pedagang, maka bagaimana Rasulullah berdagang? Ketika kita menjadi seorang ayah, maka bagaimana Rasulullah di dalam keluarganya? Ketika kita sebagai seorang guru, maka bagaimana Rasulullah menjadi guru di antara para sahabatnya? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam aktivitas kita sering banyak sekali menghadapi masalah-masalah. Dan kadangkala ketika kita mendapati masalah tersebut, bisa jadi yang kita lakukan bukan justru malah mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Bisa jadi kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Bisa jadi kita lebih bangga dengan strategi-strategi yang kita lakukan.
Padahal kita tidak bertanya bagaimana Rasulullah menghadapi masalah ini. Kita akan terus banyak membaca, kita harus terus belajar bagaimana Rasulullah mengarungi kehidupan ini. Karena jamaah sekalian, kehidupan ini adalah sesuatu yang senantiasa berulang. Masalah ini adalah sesuatu yang berulang dan semuanya jawabannya sudah ada dalam kehidupan dari Rasulullah SAW. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan jamaah sekalian bahwa ketika kita mencintai Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sunnah itu kita tidak boleh memandang ada sesuatu yang besar, amalan yang besar dan ada amalan yang kecil. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka seluruh yang dilakukan oleh beliau adalah semuanya sama di hadapan kita, sama nilainya. Kita tidak bisa membedakan ada amalan yang besar dan amalan kecil. Bukankah di negeri akhirat nanti, jamaah sekalian, negeri, sebuah tempat, sebuah kondisi di mana yaumil akhir nanti adalah tempat yang penuh dengan kejutan. Ada saat kita ketika mengerjakan amalan-amalan besar, kita begitu bangga dengan amalan kita. Tapi begitu di yaumil akhir nanti, justru amalan itu tidak muncul itu. Amalan itu hilang itu. Justru yang bisa membantu kita adalah amalan-amalan kecil yang bisa jadi kita remehkan di dunia. Sehingganya dalam menjalankan sunnah kita tidak boleh melihat ada yang kecil dan yang besar. Ada amalan yang membutuhkan energi besar, itu yang kita kerjakan dan meremehkan hal-hal kecil. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kecil tadi bisa jadi itu akan menjadi amalan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mewasiatkan kepada kita, kepada diri saya, kepada kita sekalian, jangan sampai kita menganggap bahwa kita harus menyibukkan diri kita kemudian dengan amalan-amalan yang berat. Kita fokus dengan amalan berat dan justru memikirkannya, sehingga kita lupa dengan amalan-amalan kecil. Padahal begitu banyak sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau mengajarkan tentang zikir, amalan yang bisa kita kerjakan kapanpun. Kita di rumah bisa mengerjakan itu, di kantor kita bisa berzikir, ya, kita di kendaraan kita berzikir. Ini amalan-amalan sunnah yang insya Allah ini besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini mari kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dan sesungguhnya amalan sunnah tadi dan sekian banyak amalan ini, kita tidak akan sampai ke nilai itu tanpa ada rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada beliau kita buktikan dalam seluruh aktivitas kita. Kita bertanya bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah. Kita akan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di 10 malam terakhir nanti, di sisa-sisa Ramadan ini, di ujung Ramadan ini, rasa-rasanya baru kemarin kita awal bangun di bulan puasa pertama, dan sekarang kita sudah berada di hari yang ke-18. Beberapa saat lagi kita akan memasuki 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita akan tetap istiqomah ya. Istiqomah dan terus menjaga jangan sampai ada hal-hal yang bisa membatalkan kita, melalaikan kita daripada amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengingatkan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan cinta kita, dan dengan cinta ini kita bisa mengantarkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa-rasanya jamaah sekalian, ibadah kita, amalan-amalan kita ini tidaklah cukup itu untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dari sedikit amalan yang kita kerjakan, dari seringkali ibadah kita yang tersisipi oleh rasa sombong, rasa dengki di dalamnya, rasa ujub di dalamnya. Rasa-rasanya ibadah yang kita kerjakan sangat jauh daripada kesempurnaan. Satu-satunya harapan kita adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, memperbanyak sunnah Rasulullah yang dilandasi rasa cinta itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mendapatkan keridhaan Allah, kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, sehingga kelak ketika kita keluar dari Ramadan ini, kita akan menjadi orang yang seperti yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh Ramadan, menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Kita bisa keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik,
dan insya Allah seluruh amalan kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melaksanakan dan memaksimalkan ibadah-ibadah di penghujung bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.